proses untuk mendapatkan pekerjaan saat itu bagaimana? Pekerjaan yang saat ini. Ya. Kebetulan kan saya dokter. Ya. Saya sudah PNS selama kurang lebih 2 tahun ini, jadi mengikuti proses ini alur CPNS aja. Usaha yang dilakukan untuk meraih cita-cita bagaimana? Kalau untuk meraih cita-cita ya tentu sebelumnya ya kita harus ini ya punya tujuan. Jadi kita mau apa, kemudian karena ini jadi dokter ya mungkin juga salah satu dulunya memang banyak cita-cita ya. Tapi akhirnya yang tercapai dan ini jadi dokter ini. Nah tentunya sebelum mendapatkan ini, menggapai cita-cita ya tentunya kita harus berusaha, kemudian belajar dan juga ada doa dan restu dari orang tua. Hal yang membuat semangat dalam meraih cita-cita apa? Kalau untuk semangat tentunya ini ya dari lingkungan ya. Dan lingkungan keluarga itu nomor pertama. Jadi support system yang pertama itu adalah keluarga. Kemudian setelah ini ya sekolah, kuliah itu juga teman-teman itu juga ini ya faktor pendukung juga untuk ini menambah semangat untuk menggapai cita-cita. Perjuangan yang berkesan selama ini apa saja? Perjuangan dalam hal apa ini? Dalam bekerja. Oh bekerja. Ya. Kalau bekerja itu, kalau perjuangan tentu semuanya ini ya, perjuangan ya gitu. Mungkin lebih ini ya ketika kita harus berhadapan dengan masyarakat ya, kemudian berhadapan dengan pasien, apalagi kalau misalnya masyarakatnya atau pasiennya itu agak ngeyel, bagaimana kita komunikasi dengan baik, yaitu salah satu perjuangan. Juga perjuangan ya ini dengan sesama rekan kerja ya. Jadi itu juga kita sebutnya ya salah satu perjuangan juga. Kalau jam kerjanya bagaimana? Kalau jam kerja seperti ini ya, seperti yang lain kurang lebihnya saya kan di puskesmas. Jadi kita 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu. Kalau Senin sampai Kamis itu jam 7:30 sampai 2:30. Kemudian kalau Jumat 7:30 sampai 11:30. Kalau Sabtu 7:30 sampai jam 1. Hal yang apa saja yang dilakukan selama bekerja? Kalau bekerja ya tentunya yang pertama ya kita pelayanan ya. Karena di puskesmas kita pelayanan untuk masyarakat, pelayanan pada pasien, kemudian selain pelayanan dalam gedung kita juga ada pelayanan luar gedung. Jadi seperti penyuluhan, screening di masyarakat, posyandu lansia atau posyandu balita, kemudian juga komunikasi dengan lintas sektoral seperti kelurahan, kemantren, atau dengan ini RT, RW dan juga kelurahan siaga atau RW siaga. Tantangan dalam kerja apa saja? Kalau tantangan apa ya? Kalau tantangan nggak ini ya. Ya itu aja. Mungkin kalau kita berhadapan dengan masyarakat atau pasien yang agak susah dikasih tahu gitu, atau yang komplain tapi ternyata sebenarnya prosedurnya memang seperti itu, nah itu salah satu tantangan. Yang disiapkan dalam kerja itu apa saja? Apa? Persiapan apa maksudnya? Persiapan sebelum bekerja. Sebelum bekerja, maksudnya sebelum kita bekerja atau mendapatkan pekerjaan. Sebelum bekerja dan bekerjanya. Oh pas kalau sebelum bekerja ya seperti biasa sih ya, mungkin pakaian yang rapi gitu, kemudian kita harus ini ya isi bensin kita sendiri ya, jelas kita harus memastikan kesehatan kita, makan kita gitu. Kalau sebelum di bekerja pelayanan ya persiapan dulu ya, persiapan alat-alat yang saya mau dipakai. Kalau ini kan saya di pelayanan pasien, kita harus pakai APD dengan benar gitu. Jadi itu harus dipastikan. Keterampilan apa saja yang dibutuhkan atau disiapkan dalam kerja?
Kalau keterampilan ya sesuai dengan bidang masing-masing ya. Ya. Yang tentunya keterampilan itu tidak kita dapatkan secara instan. Jadi keterampilan yang kita punya itu ya kita dapatkan waktu saat kita pendidikan, waktu kita sekolah, waktu kita kuliah. Jadi tidak yang harus kita pelajari dulu, maksudnya dalam waktu yang instan singkat itu. Kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kalau kendala ya kalau misalnya tadi ya misalnya masyarakat atau pasien ya itu kita ajak komunikasi. Jadi yang penting memang di pelayanan itu selain ilmu bagaimana kita membantu untuk penyakitnya, yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu penting, komunikasi dengan pasien, komunikasi dengan masyarakat, kemudian komunikasi dengan sesama rekan kerja. Pesan untuk hadapi dunia kerja saat ini? Kalau untuk pesannya ya yang penting yang pertama adalah harus semangat ya, harus semangat. Kemudian kalau untuk mendapatkan atau yang masih kuliah, masih sekolah ya, itu harus semangat untuk belajarnya ya. Semangat belajarnya harus fokus, punya tujuan ya, kemudian berusaha dan tentunya juga doa dan restu dari kedua orang tua itu yang penting. Harapan untuk generasi muda saat ini bagaimana? Kalau untuk harapannya ya, untuk generasi muda yang saat ini ya, itu yang pertama ya bisa menjaga dirinya ya, kesehatannya dia terutama menjaga dirinya, kesehatannya, dan juga apalagi sekarang ini ya teknologi sudah maju gitu, jadi harapannya mereka menggunakan teknologi itu dengan baik gitu, untuk tujuan baik, dan tentunya bersemangat agar nanti bisa kedepannya jauh lebih baik membangun lingkungan, kemudian atau apa saya negara ini dengan baik.